Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun berada dan seluruh pemirsa Tribun Timur dimanapun berada. Hari ini tentu saja kembali lagi di hadapan Anda, saya Kinan Ali akan menemani Tribuners semua dalam beberapa waktu ke depan, tentu saja dalam edisi spesial. Hari ini kita berada dalam program Ngelvi, tentu saja bersama BPVP Pangkep dan jauh-jauh dari Pangkep ke Makassar nih. Untuk itu mungkin langsung saja saya perkenalkan narasumber yang sangat luar biasa karena yang datang langsung ini adalah Kepala BPVP Pangkep. Ada Bapak Sudarsono SE. Kita sapa dulu Tribuners. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Sudarsono. Ya. Baik, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Perjalanan dari Pangkep menuju Kota Makassar? Lumayan macet tadi. Lumayan macet, tapi nggak capek ya? Ya, enggak. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Pak Sudarsono untuk kehadirannya di studio Tribun Timur untuk menyapa seluruh Tribuners dan pastinya seluruh keluarga besar BPVP Pangkep dalam hal ini ya. Oke, hari ini mungkin Pak Sudarsono kita akan membahas satu tema yang sangat menarik yang memang dalam tahun ini disiapkan nih untuk BPVP Pangkep akan membuat satu kegiatan yang namanya Open House BPVP Pangkep 2022. Betul. Biasanya kan kalau open house nih artinya membuka rumah atau menerima tamu. Ya. Nah, mungkin sebelum itu Pak Sudarsono bisa Anda jelaskan terlebih dahulu beberapa latar belakang untuk terkhusus ya dalam Balai Pelatihan Vokasi ataupun juga Produktivitas Pangkep dalam hal ini perjalanannya sehingga berdirinya di Kabupaten Pangkep. Silakan mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya perkenalkan bahwa BPVP Pangkep ini baru berumur 3 tahun. Oke, baik. 2022 ini tepatnya kemarin tanggal 13 September kita baru melaksanakan ulang tahun. Walaupun umur BPVP Pangkep seumur boleh kata seumur jagung ya, kita buat bagaimana BPVP Pangkep ini lebih besar nantinya. Ibaratnya kalau kita anak bawang bukan bawang merah tetapi bawang bombay. Baik. Ya. Dari 2019 kita mulai melaksanakan kegiatan. Di tahun 2022 ini sudah beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Iya. Paket-paket pelatihannya sudah kita tingkatkan ya. Yang dulunya kita baru 6 kejuruan, sekarang ada 9 kejuruan yang kita laksanakan. Wow, langsung ada 3 kejuruan peningkatan ya dari waktu ke waktu. Iya, betul. Nah, tentu saja pastinya di bawah kepemimpinan Bapak Sudarsono selalu ada inovasi yang dibuat juga untuk memajukan BPVP Pangkep ini sendiri. Nah. Tapi Tribuners dan seluruh keluarga besar BPVP Pangkep dan seluruh teman-teman BPVP dimanapun berada ingin kenal lebih dekat nih dengan sosok Kepala Balai di BPVP Pangkep. Kalau Bapak Sudarsono sendiri mungkin bagaimana perjalanan karir ya sebelum ataupun juga di posisi sebagai Kepala BPVP di Pangkep terkhususnya. Baik, terima kasih. Saya berawal dari terangkat PNS di Balai Latihan Kerja Makassar tahun 1986. Di tahun 2013 saya dapat promosi menjadi Kepala Seksi Penyelenggara di Balai Latihan Kerja Samarinda. Baik. 9 tahun saya mengabdi di Samarinda. 2021 saya dipromosikan menjadi Kepala BLK Pangkep yang sekarang menjadi BPVP Pangkep. Oke, ini ada perubahan nama juga Pak ya, bisa Anda jelaskan terkait itu, BLK ke BPVP ya. Jadi di nomenklatur terbaru Permenaker 01 2022 yang dulunya Balai Latihan Kerja dirubah menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP. Oke. Karena adanya penggabungan dari salah satu direktorat produktivitas bergabung ke Latas sehingga berubah namanya menjadi BVPV, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Nah, kalau kita lihat juga dari singkatan namanya ini adalah produktivitas. Artinya teman-teman peserta yang juga masuk ke dalam lingkup BPVP ini harus lebih produktif lagi. Betul, dan ada kompetensi yang juga dilatih di dalam sini.
Terkait hal itu mungkin Pak Sudarsono di BPVP Pangkep khususnya sampai saat ini boleh diceritakan terkait kegiatan-kegiatan atau program-program yang Anda jalankan sebagai Kepala Balai khususnya. Baik, jadi di tahun 2021 baik. kita mulai mengadakan namanya pelatihan dengan program Mobile Training Unit, yaitu pelatihan yang mana dilaksanakan di tempat, di lokasi para peserta itu berkumpul untuk kita laksanakan pelatihan. Oke. Di tahun 2022 saya mengembangkan diri lagi melatih masyarakat yang ada di pulau, karena kami berpikir juga masyarakat di pulau pun membutuhkan pelatihan-pelatihan ya, karena di sana juga kita tahu bersama tingkat pendidikan juga sangat minim, sehingga kita sentuh dengan pelatihan yang saya buat istilahnya Boot Training Unit. Boot Training Unit. Iya. Nah, untuk Boot Training Unit ini sendiri sampai sekarang progresnya gimana nih Pak? Masih Alhamdulillah berjalan? masih berjalan. Insya Allah tahun depan lebih kita giatkan lagi, karena memang masyarakat Pangkep, khususnya Pangkepnya adalah daerah kepulauan. Tentu masyarakat pulau kita juga harus sentuh. Ya, tetap disasar juga ya, menjadi sorotan juga teman-teman yang ada di pulau-pulau tersebut. Baik. Bahkan BLPV Pangkep ini sudah melatih dari gunung sampai ke laut. Waduh, unik juga nih Pak, melatih orang-orang yang dari gunung ke laut. Ada vibes tersendiri nggak sih Pak? Gimana jadi ceritanya? Di 2022 ini kemarin kita melatih di daerah Kahaya. Iya, baik. Kahaya itu wilayah Bantaeng ya, Kabupaten Bantaeng ya. Saya masuk ke sana melatih untuk bootcamp. Di situ ada tempat rekreasi yang baru dibuka. Tentu di sana membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pariwisata. Itu kita laksanakan pelatihan di sana. Itu daerahnya sangat dingin ya. Ada juga yang terakhir kita buka lagi di daerah Leja, di Sopeng. Juga kita menyiapkan sumber daya untuk tenaga pariwisata. Tapi antusias teman-teman yang di pulau kemarin itu ataupun juga di daerah pegunungan sejauh ini bagaimana Pak? Bagus juga? Alhamdulillah sangat antusias ya. Kayak di pulau itu kemarin target kita kan hanya melatih 16 orang. Yang ngikuti sampai 20 sampai 30 orang. Wow, berarti ini melewati kota ya? Iya. Tapi kita silakan, tapi hanya memang karena jatahnya itu untuk 16 orang. Tentu yang mendapatkan hak sebagai peserta pelatihan hanya 16. Contoh haknya dapat baju seragam, dapat makan siang, alat tulis, itu semua sudah kita siapin. Jadi mereka tinggal datang untuk belajar. Jadi yang sisanya yang tidak mendapatkan hak itu cuma dapat ilmu gratis. Tapi lumayan lah ya. Iya, lumayan dapat ilmu gratis kan. Ilmu gratis. Nanti kalau lapar pulang di rumah dulu makan. Baik Pak Sudarsono. Nah, di saat mungkin beberapa kegiatan ya yang sudah Anda lewati juga dari beberapa pengalaman dari beberapa teman-teman di pulau, juga di pegunungan, bahkan tadi di daerah yang cukup dingin juga. Tentu saja ini merupakan experience yang luar biasa sekali. Tadi saya sempat mendengar nih bahwa dari BLK menjadi BPVP Pangkep akhirnya meluncurkan lagi pengembangan menjadi penambahan tiga kejuruan. Mungkin boleh diperkenalkan juga 9 kejuruan yang sudah disiapkan oleh BPVP Pangkep? Baik. Yang pertama otomotif untuk kendaraan sepeda motor injeksi, ada welder, las 3G, ada garment apparel, ada TIK, teknik informasi komunikasi, ada barista yang baru juga kita buka tahun kemarin, ada lagi kecantikan atau tata rias. Kayaknya Kinan yang cocok ini nih Pak. Boleh. Itu juga karena kita buka itu dasarnya adalah hasil training data analisis yang kita buat. Ternyata kebutuhan masyarakat akan kecantikan itu sangat luar biasa ya. Dan itu juga sudah menghasilkan beberapa tenaga yang sudah buka salon. Alhamdulillah kita juga bersyukur ya, mereka sudah bisa mendapatkan hasil sehingga bisa mendapat income daripada keluarganya sendiri. Apalagi di daerah Sulawesi ya khususnya
kalau musim pengantin kan kita tahu bersama kan. Betul-betul. Pada kaya raya, Pak. Satu orang punya hajatan yang diundang sekian banyak orang untuk dirias. Ya. Jadi banyak. Jadi peluangnya sangat besar. Maka kita bukalah kejuruan-kejuruan itu. Setelah kecantikan apa lagi nih, Pak? Setelah kecantikan ada processing ya. Tentu processing inilah yang kita harapkan bisa lebih berkembang lagi karena pangkep kita tahu bersama sangat minim dengan industri. Betul. Ya kan, tentu kita harus mencetak bagaimana sumber daya manusia yang ada ini menjadi tenaga-tenaga wirausaha. Jadi kita konsepnya mendorong mereka untuk berwirausaha. Di samping mensupport juga tenaga-tenaga kerja untuk bekerja di perusahaan atau industri. Dan banyak juga di antara luaran kita yang sudah bekerja, bahkan ada yang sampai ke Kalimantan Timur. Wow. Itu bisa dibuktikan, ada video-video yang mereka kirim. Alumni ya. Jadi alumni itu kita minta untuk membuat videonya, membuat posting dirinya, bahwa saya bekerja di mana, supaya itu sebagai bekal kami untuk laporan ke pusat. Bahwa tenaga kerja yang kita latih tadi memang betul-betul bekerja. Betul. Jadi ada by name, by address, lengkap. Big data yang big datanya ada, juga. bisa. Nah, selain processing ini apa lagi nih, Pak? Kita rencana akan buka lagi program yang baru, inovasi terbaru kita, yaitu untuk program mekanisasi pertanian. Jadi alat pertanian, karena kami melihat ya banyak di masyarakat alat-alat pertanian itu yang mangkrak, nganggur, tidak bisa difungsikan karena mereka tidak bisa memperbaiki. Kemarin baru kita launching yaitu kombine mini, alat potong padi yang langsung keluar gabah, sudah terpisah dengan jerami. Seperti yang kita lihat ada banyak kombine-kombine besar, tapi ini yang mini. Betul. Jadi itu khusus untuk para teman-teman petani di daerah pegunungan misalnya, itu bisa menjangkau untuk memotong itu. Di samping itu alat pertanian tadi kita modifikasi sedikit, ditambah pembajak di belakangnya. Jadi sambil dimotong, sambil dia membajak. Jadi dua pekerjaan petani yang bisa diselesaikan dalam satu kegiatan. Satu kegiatan 20 bisa langsung terlaksanakan ya. Jadi lebih efisien kan? Betul, lebih menghemat waktu juga pastinya. Tentu. Nah, seperti yang kita ketahui juga pastinya Pak Sudarsono bahwa memang Pangkep ini dengan beberapa komoditi unggulan, sektor-sektor pertanian juga akhirnya digenjot nih mungkin untuk menghadirkan kejuruan tersebut. Tapi ini masih on progress juga Pak. Iya, siap on progress. Tapi insya Allah tahun 2023 ini sudah kita kerjakan itu. Amin. Artinya kita nantikan sudah buka pelatihan baru. Oke, siap. Nah, untuk di BPVP Pangkep sendiri beberapa pastinya fasilitas ataupun juga infrastruktur harus mendukung juga pastinya untuk kinerja para peserta maupun juga tenaga pendidik atau instruktur yang ada di sana. Untuk saat ini di periode Bapak Sudarsono, fasilitas-fasilitas apa saja sih yang sudah disiapkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan para teman-teman di BPVP Pangkep? Baik, alhamdulillah untuk sarana prasarana khususnya workshop di tahun 2021 kemarin kita membangun satu workshop untuk kejuruan processing. Dan di tahun 2022 ini kita baru saja selesai membangun satu workshop lagi khusus untuk TIK. Dan ada satu gedung lagi yaitu kios siap kerja. Di mana si kios siap kerja inilah sebagai sarana pelayanan bagi kami dari BPVP Pangkep kepada masyarakat, baik pencari kerja maupun mereka yang akan mengikuti pelatihan. Dengan kios siap kerja ini Pak ya. Jadi siap kerja itu di situ ada semua, mulai pendaftaran sampai dia mengikuti pelatihan sampai mereka nanti penempatan kerja. Ada semua di situ. Luar biasa. Jadi kayaknya saya sudah bisa langsung main ke kios siap kerja nih Pak. Boleh, silakan. Thank you Pak. Nah, undang bahkan. Baik. Ini kan ada 9 kejuruan juga nih. Pastinya kan biasa banyak teman-teman yang memilih sesuai skill mereka juga. Kalau untuk di BPVP Pangkep sendiri, apa nih yang sejauh ini Pak Sudarsono yang menjadi kejuruan yang paling banyak peminatnya? Selama 3 tahun ya? Selama 3 tahun ini saya memperhatikan di 3 kejuruan, yaitu TIK, otomotif, sepeda motor, dan welder. 3 kejuruan itu sangat
jadi favorit Jadi bagi favorit, ya? pencari kerja. Oh, Dan memang sangat menjanjikan juga sih, buktinya banyak di antara lulusan BLK ketiga kejuruan itu memang sudah bekerja, baik bekerja secara mandiri maupun bekerja di perusahaan atau industri. Oke, tapi untuk misalnya kita bahas dari 3 kejuaraan ini satu persatu sedikit secara singkat mungkin. Untuk di otomotif sendiri, teman-teman kan tadi Pak Sudarsono sampaikan nih, ada yang mandiri, ada yang ikut perusahaan. Berapa implementasi persentase keberhasilan dari kejuaraan otomotif ini sendiri? Jadi dari kejuaraan otomotif kalau kita persentase penempatan kerja ya, iya, itu betul sekali. ada sekitar 45%. Wow, luar biasa. Ya. Kejuruan welder itu yang paling tinggi, itu sampai mencapai 55%. Lebih banyak lagi Lebih ya? banyak lagi. Oke. Yang TIK yang belum begitu signifikan ya, masih sekitaran 30-an%. Oke. Nah, 3 kejuaraan ini kan hadir dengan peminat yang cukup banyak nih, tapi pasti menjadi tantangan juga buat Pak Sudarsono untuk kejuaraan-kejuaraan lain jangan ketinggalan nih. Pastinya juga didukung oleh kontribusi instruktur yang disiapkan. Betul. Kenapa sih mungkin kita harus gabung di BPVP Pangkep? Bagaimana memang dengan SDM ataupun juga tenaga pendukung seperti instruktur yang disiapkan? Ini berasal dari mana saja nih? Baik. Jadi kalau instruktur kita ini berasal dari intern kita sendiri, dari BPVP Pangkep sendiri. Juga kita memanggil beberapa akademisi yang memang berkecimpung di bidangnya masing-masing. Ada yang dari pariwisata, ada yang dari pertanian. Baik. Seperti itu yang kita panggil. Oke. Nah, pasti ada yang bertanya juga nih mungkin Pak, untuk semua profesi-profesi yang disiapkan untuk para tenaga instruktur. Apakah mereka sudah sudah terbukti melalui sertifikasi? Oh iya. Iya, gimana tuh? Jadi gini, menjadi seorang instruktur itu harus mempunyai sertifikasi. Pertama sertifikasi metodologi, yang kedua sertifikasi kompetensi. Harus dua-dua ini dipegang baru bisa masuk mengajar di BPVP Pangkep. Kalau satu aja Pak? Nggak boleh. Ini dinego ya? Nggak boleh. Baik, apa sih mungkin kegunaan dari 2 sertifikasi ini sehingga orang-orang yang mungkin juga ingin berkecimpung ataupun juga menjadi instruktur di Pangkep wajib miliki 2 sertifikat ini? Ya, pertama metodologi ya, tentu seorang instruktur atau trainer harus mempunyai bagaimana menguasai metodologi mengajar. Oke, baik. Yang kedua, dia harus juga menguasai teknisnya. Bagaimana seorang trainer bisa mengajarkan membuat botol, misalnya kalau dia sendiri nggak tahu membuat botol. Betul. Tentu namanya instruktur harus bisa memberi contoh yang benar, bukan contohnya salah ya. Contohnya harus contohnya benar. Mengelas pun demikian, dia harus namanya mengelas 3G yang benar seperti apa, instruktur harus bisa mencontohkan itu. Oke, jadi buat yang mau daftar instruktur, cari dulu nih 2 sertifikat sebelum ngelamar di Bapak. Oke, seru sekali Tribuners. Nah, akhirnya mungkin kita akan membahas nih Tribuners dan seluruh teman-teman BPVP dimanapun berada terkait memang open house ataupun juga kegiatan yang akan dilakukan terkhusus di tahun 2022 ini bersama BPVP Pangkep. Silakan mungkin Pak Sudarsono bisa Anda ceritakan terkait program open house ini. Ini program apa sih ini mungkin open house 2022? Jadi open house 2022 ini kita buat dalam rangka untuk bagaimana memperkenalkan BPVP Pangkep ke masyarakat luas. Tentu harapan saya, mari berkunjung ke BPVP Pangkep, melihat apa sih yang dikerjakan BPVP Pangkep. Ada di sana nanti kegiatan diantaranya ada job fair, ada pameran produk dari lulusan kita yang sudah berwirausaha. Baik. Ada juga kegiatan-kegiatan interpelatihan kita, ada pendaftaran pelatihan. Dan perlu diketahui bahwa pelatihan yang kita laksanakan ini adalah sudah dibiayai 100% APBN. Jadi peserta tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengikuti pelatihan. Itu pun sampai nanti ada namanya uji sertifikasi. Mereka yang lulus dari pelatihan atau dinyatakan kompeten baru bisa masuk di taraf berikutnya, yaitu uji kompetensi. Setelah uji kompetensi dinyatakan kompeten, itu akan mendapatkan yang namanya sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Profesi yang berlaku secara nasional.
Jadi ini bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk di beberapa tempat kerja, perusahaan, instansi, bahkan secara nasional ya. Karena sudah diakui oleh Badan Standarisasi Profesi sendiri yang mengeluarkan, bukan BLK sendiri, tetapi sudah sertifikasi nasional. Luar biasa. Jadi kalau misalnya udah punya skill tapi belum punya pengakuan, langsung gabung di BPVP Pangkep. Oke, kalau gitu mungkin sebelum kita beralih ke segmen berikutnya, satu pertanyaan yang sangat menarik juga untuk Pak Sudarsono nih ya, terkait beberapa hal untuk open house juga yang sudah disiapkan. Sejauh ini untuk open house ini sendiri nih Pak, bagaimana persiapan Anda sendiri dengan seluruh teman-teman di BPVP Pangkep? Baik, alhamdulillah pada hari ini kita sudah tadi mempersiapkan segala sesuatunya, baik undangan dan semuanya sudah kita sebar. Di besok itu acara pembukaan open house, kita harapkan kehadiran dari masyarakat, baik pencari kerja maupun yang sudah bekerja tetapi kena PHK, silahkan datang ke BPVP Pangkep. Di sana ada job fair ya yang bisa kita ikuti bersama, karena banyak lowongan-lowongan kerja yang tersedia. Ada juga sepeda santai nanti di hari Jumat. Wow. Silahkan bergabung. Bisa ada door prize ya. Ada door prize-nya. Ada juga stand up comedy untuk hiburan kita kan. Ada juga pameran produk tadi saya sampaikan, yaitu hasil dari produk lulusan kita yang sudah punya usaha maupun yang baru buka usaha, kita kasih kesempatan untuk memamerkan produknya. Silakan datang ke BPVP Pangkep mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 21. Oke, terima kasih Pak Sudarsono. Nah, lantas bagaimana mungkin Tribuners Kepala BPVP Pangkep menjawab seluruh tantangan-tantangan terkhusus dalam era digitalisasi saat ini, dan juga banyaknya mungkin pengangguran yang sampai saat ini yang masih insecure ya, mungkin kalau kita bilang untuk melamar kerja ataupun juga ikut mencari pekerjaan. Bagaimana jawabannya? Jangan kemana-mana, kita akan kembali selesai jeda berikut masih dalam Bincang Spesial bersama BPVP Pangkep.
Ya, baik Tribuners, terima kasih masih setia menyaksikan program dari Tribun Timur, dan pada hari ini dalam bincang spesial bersama BPVP Pangkep dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Untuk itu di segmen kedua tentu saja kita akan melanjutkan obrolan kita masih seputar open house bersama BPVP Pangkep di tahun 2022 ini. Kita sapa kembali dulu mungkin Kepala BPVP Pangkep, apakah semangatnya masih bersemangat? Masih. Masih Pak ya? Masih. Terus semangat Siap, ya pastinya. siap. Oke. Nah, di saat segmen pertama tadi kita sudah banyak membahas sebenarnya terkait program-program, juga tenaga-tenaga instruktur yang sudah disiapkan, bahkan fasilitas yang sudah hadir di BPVP Pangkep. Saat ini dengan hadirnya mungkin program open house ini, Pak, tadi Kinan sempat announce juga kalau sekarang kita lihat memang kebutuhan untuk instansi maupun juga perusahaan-perusahaan terkait tenaga-tenaga kerja nih cukup tinggi juga, Pak. Apalagi seimbang kayaknya dengan pengangguran juga di mana-mana, yang kalau kita lihat teman-teman yang mungkin belum berkesempatan mendapatkan peluang kerja. Bagaimana sih mungkin peran BPVP Pangkep terkait hal itu, melihat banyaknya teman-teman yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk bekerja? Ya, baik. Jadi gini, Mbak. Di era sekarang kan sudah zamannya kita adu kompetensi ya, bukan lagi adu ijazah formal, tetapi adu kompetensi. Baik. Jadi kalau mau kompeten tentu ikuti pelatihan. Makanya saya mengundang pada sumber daya manusia yang ada, baik di Pangkep dan sekitarnya, untuk bagaimana meningkatkan kompetensinya, untuk bisa bersaing nantinya. Karena sekarang sudah zaman itu tadi saya katakan. Sudah zamannya kompetensi. Tentu harus tenaga kerja kita harus memiliki kompetensi yang disyaratkan. Perusahaan industri pun sudah mensyaratkan itu. Tentu kita harus mengikuti. Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, ya harus ikut pelatihan. Satu-satunya jalan memang harus ke BPVP Pangkep untuk mengikuti pelatihan. Oke, apalagi kalau orang Pangkep ya, nggak afdol nih kalau belum dapat kerja ataupun juga ingin menambah skill terus nggak daftar BPVP Pangkep. Ya, harus ya. Nah, di samping itu pastinya di 3 tahun berdirinya BPVP Pangkep nih Pak Sudarsono, tentu saja ada beberapa tantangan dan juga peluang yang sudah Anda lihat. Peluang-peluang yang seperti apa sih yang bisa dijangkau ataupun juga bisa dilakukan, dimanfaatkan oleh BPVP Pangkep? Baik, jadi yang kita lihat selama ini memang masyarakat kita khususnya di Pangkep ya, untuk menjangkau ke BPVP Pangkep sangat sulit karena di sana tidak ada transportasi memadai, sehingga teman-teman dari kota Pangkep pun mau ke Mandalika, karena tempatnya di Mandalika nih BPVP Pangkep, itu nggak ada transportasi angkutan yang memadai, sehingga disitulah teman-teman dari pencari kerja ini merasa kesulitan mungkin. Aksesnya ini yang kurang. Dan untuk itu mungkin melalui kesempatan ini mohon kepada Pemda setempat bagaimana bisa memfasilitasi. Betul. Mungkin armadanya ditambah untuk sampai menjangkau ke Mandalika. Karena cukup jauh kan dari kota Pangkep ke Mandalika ini lumayan jauh. Kalau nggak ada angkot juga kasihan mereka. Pernah ada saya tanya salah satu peserta pelatihan, dan ini juga memang buktinya bahwa memang mereka sungguh-sungguh mengikuti pelatihan. Semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa ya. Jadi per hari itu dia menghabiskan biaya transport sampai 40.000 untuk sampai ke BPVP Pangkep Mandalika. Itu kan cukup lumayan besar. Betul. Nah, kalau seperti ini terus kan kasihan masyarakat kita. Nah, tentu mari sama-sama ya, pemerintah setempat juga bisa mensiasati hal ini, bagaimana menyiapkan armada atau bagaimana sehingga teman-teman kita yang membutuhkan pelatihan ini bisa datang ke BPVP Pangkep. Baik, berarti ini termasuk akses jalan menuju BPVP Pangkep nih salah satu tantangan bagi kita. BPVP Pangkep ya. Makanya saya juga sudah berniat ya, berniat bagaimana saya bisa menghadiri mereka dengan kegiatan mobile training unit saya. Jadi saya BPVP Pangkep yang hadir ke desa-desa untuk melaksanakan pelatihan. Iya. Karena untuk masyarakat di sana, karena akses yang terbatas tadi, saya yang harus ke sana. Saya sebagai abdi negara ya, saya rela bekerja untuk seperti itu. Bagaimana masyarakat sana bisa terlayani. Luar biasa, tepuk tangan dulu yuk buat Bapak Sudarsono. Baik.
Baik, ini kayaknya tidak semua tempat-tempat pelatihan yang juga melakukan mobil truk seperti itu, Pak, ya, mobile yang memang datang langsung ke desa tersebut. Karena memang kalau kita lihat keterbatasan yang dialami oleh BPVP Pangkep ini adalah akses jalan. Akses jalan, ya, transportasinya, bukan jalan, transportasinya. Ya, transportasi jalan yang memang armadanya belum bisa sampai ke sana. Nah, ini juga pastinya buat pemerintah atau juga Pemda setempat bisa menjadi catatan untuk membantu teman-teman di BPVP Pangkep juga, terutama dalam hal transportasi. Apalagi untuk melihat seluruh masyarakat Pangkep yang memang ingin mendapatkan sertifikasi dalam bentuk uji kompetensi tersebut, Pak, ya. Ya, betul. Nah, otomatis ini ada impact dong, Pak Sudarsono, terkait kota ataupun juga jumlah peserta. Karena harus Bapak nih dan tim yang melakukan pelatihan. Itu gimana tuh untuk kepesertaan ataupun juga keterikutan mungkin dari seluruh masyarakat ataupun juga peserta BPVP? Baik, jadi memang kita lihat ya sekarang ya sangat antusiasnya sumber daya manusia yang ada di tempat kita ini untuk mendapatkan pengakuan sertifikat kompetensi. Buktinya dia seperti tadi saya sampaikan, dari kota Pangkep menuju Mandalika itu membutuhkan biaya sampai 40.000 per hari. Baik, Pak. Itu demi untuk mendapatkan pelatihan. Berarti memang sangat antusias. Dan alhamdulillah juga target yang diberikan oleh pusat ke BPVP Pangkep juga selalu terrealisasi 100% untuk pelatihan. Nah, maka itu kami mulai berpikir dari situ, melihat seperti ini kondisinya, ya baik kita MTO-nya kita perbanyak, mobile training unit kita, pelatihan-pelatihan ke desa-desa, ke pulau kita lakukan seperti itu. Jadi inovasi itulah yang kita harus, karena sama-sama kan masyarakat Indonesia, di sinilah hadirnya negara, hadirnya pemerintahan dalam hal menyiapkan sumber daya manusia. Di mana sumber manusia itu berkumpul, menginginkan untuk mengikuti pelatihan, kita hadir ke sana. Oke, karena kalau kita lihat mungkin di beberapa lokasi ataupun juga tempat masih banyak yang membutuhkan kehadiran pelatihan ini, Pak, ya. Betul, apalagi kita lihat sendiri ya daerah Pangkep, misalnya Pangkep itu daerahnya ada pegunungan, ada data, ada lautan yang harus kita lalui. Mau nggak mau harus seperti itu, kita berjuang seperti itulah demi masyarakat kita. Demi masyarakat yang lebih berkompeten lagi. Nah, tapi ada nggak sih untuk kota terkhusus kan program Open House 2022 ini, kota yang disiapkan terkhusus BPVP Pangkep tahun ini ada berapa banyak untuk kepesertaan, Pak? Iya, tahun 2022 ini kita ada target 51 paket. 51 paket itu dikali per paketnya 16 orang. Itulah yang kita harus latih di tahun 2022. Dan ini sudah ter-share ke berbagai desa juga, Pak? Sudah. Jadi semua, ya mohon maaf masih ada beberapa desa yang sudah mengajukan proposal, belum bisa kita penuhi ya. Karena memang kotanya sudah tercukupi untuk kegiatan mobil training unit. Itu pun sudah ada beberapa juga kegiatan yang kita revisi, kita alihkan. Jadi yang harusnya pelatihan itu dilaksanakan di BP Pangkep, karena adanya proposal-proposal masuk, kita lihat yang mana yang sangat urgent harus kita penuhi dulu. Pak Sudarsono sebagai Kepala Balai terkhusus ya di BPVP Pangkep, ini pertanyaan yang lebih dekat nih dengan Anda. Apa sih mungkin kesenangan atau pengalaman mengesankan menjadi seorang ataupun juga berprofesi nih sebagai seorang kepala balai yang pada dasarnya harus mengurusi pelatihan, berkunjung ke desa-desa, terkhusus mungkin Kabupaten Pangkep ya yang ada sendiri nih tantangannya, yang Anda harus ke desa tersebut. Ya, seperti apa, Pak? Jadi memang sudah menjadi tekad saya ya, sebagai abdi negara, saya akan mencurahkan kemampuan saya untuk bagaimana masyarakat yang membutuhkan pelatihan, karena saya bergerak di bidang pelatihan, itu bisa terlayani dengan baik. Mereka menjadi tenaga kerja yang kompeten, sehingga nantinya bisa, kalau tidak bisa bekerja di perusahaan industri, dia akan bisa berwirausaha. Harapan saya mereka lebih banyak ke wirausaha, karena apa? Begitu berwirausaha berarti akan membuka peluang kerja baru. Lapangan kerja. Itu yang kita harapkan. Jadi lebih bagus jika di perusahaan, tapi harapan yang lebih baiknya lagi adalah membuka lapangan kerja.
Oke, jadi ilmunya nih tertransfer langsung ya? Transfer langsung, betul. Untuk seluruh peserta BPVP Pangkep. Nah, yang menjadi target dari seorang kepala balai BPVP Pangkep apa nih di tahun 2022? Target saya pelatihannya terlaksana secara keseluruhan 100% dan penempatan semakin meningkat. Yang tahun kemarin kita realisasi penempatan secara keseluruhan ya, itu 59% dan tahun ini kita targetkan 70%. Baik, dan sejauh ini langkah ataupun juga planning yang sudah Pak Sudarsono siapkan untuk menjawab tantangan dan peluang itu apa nih? Jadi untuk menjawab tantangan yang ada, saya berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Pelatihan dan Industri. Ada namanya FKLPID yang kita buat. Disitulah jembatan komunikasi antara BLK dengan industri. Apa kebutuhan industri tersampaikan ke kami olah. Sehingga olahan inilah nanti atau masakan yang kita masak di BPVP Pangkep ini yang menikmati adalah perusahaan atau industri. Itu yang kita harapkan. Oke, satu hal mungkin Pak sebelum kita closing statement ya. Ini harus dijawab loh ya. Satu hal yang menarik bekerja di dunia ataupun juga berprofesi di dunia pelatihan dan memberikan pelatihan kepada siswa dan siswi PBVP Pangkep ini sendiri. Jadi kita itu sangat berkesan, sangat bersyukur ya kalau peserta pelatihan yang kita latih tadi begitu selesai mengikuti pelatihan dia bisa bekerja. Itu ya hal yang paling kita banggakan, iya. Karena sudah membantu orang kan yang tadinya belum bekerja, dia bisa bekerja karena itu pelatihan. Iya, belum bekerja sudah bisa bekerja dan juga hasil ini didapatkan dari pelatihan BPVP Pangkep. Ini nih yang menjadi harapan dari Pak Sudarsono. Itu harapan kita. Oke, kita berikan aplaus yang sangat meriah dulu buat Bapak Sudarsono SE yang merupakan Kepala BPVP Pangkep. Yang terakhir Pak sebagai closing statement, apa harapan Anda sebagai Kepala Balai BPVP Pangkep terkait Open House 2022 ini dan juga terkait kemajuan dalam mengembangkan BPVP Pangkep? Silakan. Jadi harapan saya dalam kegiatan Open House ini masyarakat khususnya pencari kerja silakan datang ke BPVP Pangkep untuk mengikuti job fair, ada pelatihan dan lain sebagainya. Peluang bagi Anda sekalian untuk mendapatkan pekerjaan. Yang tadinya belum kompeten silakan mengikuti pelatihan supaya menjadi tenaga kerja yang kompeten. Baik tenaga kerja yang sudah kena PHK dulunya silakan datang ke Pangkep untuk mengikuti pelatihan, baik pelatihan itu upskill maupun pelatihan secara reskill. Ada pelatihan yang seperti itu yang mana tenaga kerja yang tadinya mungkin pembuat kue, dia mau beralih ke jurusan yang lain itu silakan. Mungkin yang kena PHK yang tadinya bekerja di tambang ya, kan banyak nih yang di Pangkep itu industri apa ini? Ya. Apa nih Pak? Keramik itu. Apa itu? Itu kan banyak yang gulung tikar tuh industrinya. Ya silahkan datang ke BPVP Pangkep, ikuti pelatihan. Mungkin mau alih kejuruan, alih profesi, menjadi tukang las, kita siap untuk melatih itu. Kalau harapan khususnya Pak Sudarsono untuk BPVP Pangkep ke depannya apa? Ya, harapan saya selaku Kepala BLK tentu bagaimana masyarakat yang ada di Pangkep ini menjadi sumber daya manusia yang kompeten sehingga bisa bersaing. Jangan sampai masyarakat kita ini menjadi penonton di kampung kita sendiri. Baik. Dan pastinya BPVP Pangkep bisa terus berkolaborasi, bersinergi sehingga bisa lebih maju dan berkembang lagi ke depannya. Terima kasih banyak Pak Sudarsono. Terima kasih. Saya mengundang seluruh masyarakat silahkan datang ke BPVP Pangkep mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 21. Di sana ada open house ya. Di tanggal 21 kita akan tutup dengan kegiatan sepeda santai, ada door prize di BLK, silakan ikuti. Luar biasa. Saya boleh datang juga? Boleh, silakan. Makanya juga silakan jadi bintang tamu di sana, monggo silakan. Terima kasih. Ini acaranya langsung besok, jadi buat seluruh teman-teman terkhusus nih. Sayang banget kalau warga lokal Pangkep nggak datang di acara itu karena terbuka untuk umum ya, dan langsung dapat undangan dari Kepala Balai BPVP Pangkep. Jadi mari sama-sama bareng datang di acara besok, tentu saja dalam Open House 2022 bersama BPVP Pangkep. Untuk itu kita ucapkan terima kasih banyak. Ingat oleh-oleh Mbak Kana.
dari terima kasih, dari luar Pangkep. biasa. Maaf, rekan nyalain hanya untuk Oke. hostnya ya. Iya, terima kasih Bapak, luar biasa. Iya, ini sebagai ini juga mungkin nanti next bisa dapat undangan juga atau saya bisa menjadi instruktur juga mungkin nanti Pak. Boleh? Boleh ya? Instruktur ini ya. Iya, tapi ada Content dua creator ya, ini, Pak, ya? ada dua syarat Pak ya tadi yang Iya, disampaikan. harus Oke. memiliki Baik, sebelum kita sertifikat closing kita kompetensi. lihat dulu mungkin untuk baju kaosnya Tribuners. Oke. Sini Pak, mungkin ini. saya bantu boleh? Iya, ini kita masih sementara live juga, kita akan perlihatkan. Boleh diperlihatkan di kamera nih Pak? Oke. Open house ya. Oh, luar biasa. Kita berikan dulu plus yang sangat meriah. Baik, boleh agak turun Pak biar disorot juga wajahnya. Oke, terima kasih Pak. Silakan datang kegiatan di ini. Nih. Open House. Open House BVV Pangkep 2022. Oke, baik. Terima Terima kasih. kasih Pak. Terima kasih. Luar biasa, bajunya cantik banget. Ini saya langsung bungkus pulang Pak. Terima kasih, semoga Bapak Sudarsono sehat selalu dan sukses amin. terus. Amin. Makin semangat juga dalam memimpin dan mengawal sebagai Kepala Balai di BPVP Pangkep. Amin. Baik Tribuners, itulah obrolan kita bersama Bapak Sudarsono SE selaku Kepala Balai BPVP Pangkep yang telah memberikan kita edukasi informasi terkait program Open House 2022. Untuk itu Kinar langsung mengajak mari semua warga lokal Pangkep atau seluruh warga di Sulawesi Selatan langsung untuk bergabung di acara Open House 2022 Kabupaten Pangkep yang juga besok udah launching ataupun juga sudah dibuka secara resmi. Dan untuk itu juga buat seluruh teman-teman yang ingin daftar ataupun juga ingin menjadi peserta ataupun bagian dari BPVP Pangkep, buruan daftar karena masih banyak slot ataupun juga kota yang disiapkan. Mari menumbuhkan skill dan juga kompetensi bersama BPVP Pangkep. Sekinan Aulia mewakili narasumber dan keluarga besar Tribun Timur pamit undur diri, sampai bertemu lagi di program berikutnya. Terima kasih kami ucapkan untuk BPVP Pangkep dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau kompeten? Ikuti pelatihan di BPVP Pangkep. Oke, luar biasa. Bukan. Makanya kalau pas itu kita ragu Pak. Terima kasih banyak Pak. Hati-hati perjalanan pulangnya. Iya, sehat-sehat.